Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam damai untuk kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai topik akhir zaman. Ya, topik akhir zaman. Saat ini saya akan membahas mengenai kitab dimakan. Ya, apa yang dimaksud dengan kitab yang dimakan yang tercatat di dalam kitab Wahyu, yang tercatat dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-10. Ya. Nah, kita akan melihat mengenai ayat tersebut dalam kebenaran firman Tuhan. Ada banyak ayat yang sulit untuk dipahami, ya, yang sulit dimengerti, baik itu perkataan atau firman yang disampaikan Rasul Paulus maupun firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ada banyak ayat yang sangat sulit untuk dipahami dengan akal dan pikiran kita manusia, yang perlu kita dalami bersama. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita melihat juga mengenai ayat yang dimaksud oleh Yesus, yang dalam hal ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes, mengenai apa yang dimaksud dengan kitab yang dimakan. Nah, puji Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan tersebut di dalam Wahyu pasal 10, mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Wahyu pasal 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu mendengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Rasul Yohanes mau menuliskan, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Camkanlah ayat ini, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka ini berjudul kitab terbuka. Jadi sebelum kita melihat mengenai apa yang dimaksud dengan kitab yang dimakan, maka kita melihat dulu mengenai kronologi sebelum kitab itu dimakan. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang sudah kita lihat tadi, maka kita melihat bahwa
ada salah satu malaikat Allah dikatakan bahwa dia berdiri di tengah laut dan di atas bumi. Nah, malaikat ini berdiri di atas laut dan di atas bumi seperti yang tercatat di dalam ayatnya yang kedua. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Nah, malaikat Allah ini kita melihat bahwa dia berdiri di atas laut, ya. Kaki yang satunya di atas laut, kemudian kaki yang satunya di atas bumi, ya. Nah, kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara yang nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Nah, jadi kita bisa membayangkan bahwa kalau kita melihat mundur sejenak mengenai sangkakala yang keenam, ya, mengenai sangkakala yang keenam, kita sudah melihat bahwa peristiwa yang luar biasa, ya, peristiwa yang sangat dahsyat terjadi di akhir zaman ini. Maka kita melihat pada kitab yang terbuka dalam pasal 10 ini, maka kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi, baik itu di atas laut, ya, baik itu di atas laut maupun itu di atas bumi. Maka kita lihat bahwa luar biasa malaikat ini, luar biasa malaikat Tuhan ini. Nah, tetapi yang perlu kita pahami, yang perlu kita perhatikan dengan saksama, bahwa malaikat Allah ini ngomong, ya, dia berbicara kepada Rasul Yohanes. Dia berkata bahwa ada salah satu kitab yang harus dimeteraikan, ya. Artinya kitab tersebut itu jangan disampaikan. Kitab tersebut harus ditutup, dirahasiakan, ya. Kitab tersebut jangan dulu dibuka. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang keempat. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar, Yohanes mendengar dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi ada kitab yang tertutup dan ada kitab yang terbuka. Nah, pada kesempatan ini kita melihat bahwa malaikat yang berdiri di atas, kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dalam ayat 3-5 berkata, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut, di atas bumi itu mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup, atau demi Yesus, sampai selama-lamanya menciptakan langit dan tidak akan ada penundaan lagi. Nah, dari peniupan sangkakala 6 menuju ke sangkakala ke-7. Jadi sangkakala yang ke-7 itu adalah merupakan ending dari rencana Allah terhadap bumi. Itu endingnya. Nah, kita melihat bahwa peniupan sangkakala 6 menuju ke-7 itu ada beberapa peristiwa yang terjadi. Jadi kita melihat bahwa berbeda dengan peniupan sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Itu periode atau periodenya sangat singkat, ya, sangat berdekatan.
Tetapi antara 6 dan sampai ke 7 itu ada beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum dikatakan penundaan itu dilaksanakan, atau sebelum yang ditunda itu terjadi. Artinya pada peniupan sangkakala yang ketujuh. Nah, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ketujuh, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya. Nah, peniupan sangkakala ya ketujuh ya. Jadi kita melihat bahwa rentetannya dari pembukaan materai sampai sangkakala sampai kepada sangkakala yang ketujuh itu adalah merupakan suatu rahasia Allah ya. Suatu rahasia Allah yang nantinya akan terbuka, yang nantinya akan jelas-jelas terjadi. Nah, sangkakala ketujuh itu adalah merupakan sangkakala yang terakhir ya, sangkakala yang terakhir, sebagaimana malaikat katakan bahwa tetapi pada waktu bunyi sangkakala malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah seluruh rahasia ya, seluruh rahasia, seluruh keputusan dari rahasia Allah. Artinya rahasia Allah itu akan digenapi. Nah, dalam pasal yang kita baca, khususnya pasal 10, itu pun adalah bahagian dari rahasia Allah, termasuk mengenai kitab yang terbuka, mengenai kitab yang dimakan oleh Rasul Yohanes. Nah, saya melanjutkannya di dalam ayat 8. Dan suara yang telah kudengar ya, setelah didengar Rasul Yohanes dari langit itu berkata pula kepadaku, kepada Yohanes katanya, pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Nah, malaikat Allah memerintahkan Rasul Yohanes untuk mengambil kitab kepada malaikat yang kaki kanannya berdiri di atas laut dan kaki kirinya berdiri di atas bumi. Nah, kita melihat bahwa ketika Rasul Yohanes mengambilnya, berkata, lalu Yohanes pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Nah, Yohanes mengikuti perintah yang diberikan kepadanya oleh para malaikat Allah. Ambil kitab itu. Nah, kita perhatikan. Lalu aku pergi kepada malaikat dan meminta, ambillah. Nah, kata malaikat itu kepada Yohanes, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini, inilah yang dimaksud dengan salah satu bagian dari rahasia Allah. Ayat yang kita baca, kalau kita baca secara literal ya, maka kita menemukan bahwa tidak mungkin terjadi bahwa kitab
ya, kitab yang digulung itu atau kitab yang diambil oleh Rasul Yohanes, yang diperintahkan oleh malaikat Allah itu dimakan, ya, tidak mungkin kita melihat bahwa Rasul Yohanes akan memakan, ya, makan kitab tersebut, ya. Apa jadinya kalau kitab kita sendiri yang ada di rumah kita masing-masing kalau kita makan, ya, makan secara nyata, tentunya manis pun tidak akan terasa, ya. Kalau mungkin pahit di perut, bisa jadi perut kita akan mules ketika kita akan memakan kertas, ya, dari kitab kita masing-masing. Nah, kita akan mendalami mengenai makna atau mengenai arti dari ketika Yohanes makan kitab tersebut, di dalam mulutnya itu terasa manis, ya, manis seperti madu. Kemudian ketika dia sudah masuk sampai ke perut, dikatakan bahwa kitab tersebut menyebabkan perutnya merasa pahit, ya, perutnya merasa, ya, mungkin bahasanya kita itu merasa tidak karuan lagi, ya. Nah, tidak, sudah pahit rasanya. Nah, kita melihat apa maknanya, apa artinya mengenai kitab yang terasa manis di mulut tetapi di perut terasa pahit. Kalau kita melihat mengenai Rasul Yohanes, ya, mengenai Rasul Yohanes, maka kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan firman yang disampaikan kepada Yohanes mengenai hal ini. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 21, ya. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai ayat 23. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23. Judulnya murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, maksudnya murid itu yaitu Yohanes, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau aku menghendaki supaya engkau tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Petrus, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, kalau kita membaca ayat ini, maka kita melihat bahwa murid yang bernama Petrus sempat mempertanyakan mengenai keberadaan Rasul Yohanes yang akan datang. Petrus sempat bertanya mengenai siapa sih orang yang akan menyangkal Yesus, siapa orang yang akan menyerahkan Yesus, ya, dengan 30 keping perak. Tentunya itu sudah jelas mengarah kepada murid yang bernama Yudas Iskariot. Nah, yang dilihat dan yang dipertanyakan oleh Rasul Petrus terhadap Yesus pada saat itu, maka Petrus bertanya kepada Yesus, "Yesus, apa nanti yang akan terjadi dengan dia yang duduk di sampingmu?" Nah, yang dimaksud itu adalah Rasul Yohanes. Apa yang akan terjadi dengan dia di masa yang akan datang? Nah, Yesus cuma bilang begini,
Petrus, kalau aku menghendaki dia hidup sampai, atau kalau aku menghendaki dia tidak akan mati, ya itu urusanku, itu bukan urusanmu, ya. Jadi uruslah urusanmu sendiri, jangan engkau mengurus mengenai Yohanes. Itu maksudnya Yesus. Nah, akan lebih jelas coba kita baca di dalam Matius pasal 16. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 28, ya. Matius pasal 16 ayat 28 berkata begini. Matius 26 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Nah, kita melihat bahwa Yesus pun menjelaskan kepada Petrus, ya, dan kepada semua murid-murid. Dia berkata bahwa di antara kalian, murid-muridku, ada satu yang tidak akan mati sebelum aku datang. Nah, ada salah satu dari murid Yesus yang tidak akan mati sebelum Yesus datang. Nah, kita melihat lebih dalam lagi. Kalau kita mengacu kepada sejarah gereja, ya. Sejarah gereja mencatat bahwa semua rasul-rasul itu mati secara syahid atau mati secara martir, ya. Tetapi dalam penganiayaan gereja mula-mula, maka kita menemukan bahwa salah satu dari murid Yesus itu pun mengalami penganiayaan yang luar biasa. Nah, murid-murid yang lain, ya, dari ke-12 murid, ya, 12 murid itu mereka mati. Ya, mereka mati martir. Ya, sebagaimana dengan sudah disampaikan sebelumnya, ya, mengenai meterai yang kelima, ya, mengenai martir. Nah, kita melihat bahwa Rasul Yohanes dalam hal ini ketika dia ada dalam penganiayaan yang luar biasa, sejarah atau fakta sejarah mengatakan bahwa Rasul Yohanes ini ketika ada dia mengalami penganiayaan tepatnya di Roma, ya, dalam jajahan Roma pada saat itu. Maka kita melihat Rasul Yohanes ini dimasukkan ke dalam satu gorengan, ya, tempat penggorengan. Nah, tempat penggorengan, dan di dalamnya itu berisi minyak yang mendidih, ya, berisi minyak yang mendidih. Nah, sejarah mengatakan ketika Rasul Yohanes dimasukkan ke dalam penggorengan itu, dikatakan bahwa dia tidak mati. Luka pun sedikit tidak menimpa Rasul Yohanes. Artinya Rasul Yohanes dalam hal ini mengalami mujizat yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apa maksudnya? Kenapa Rasul Yohanes tidak mati pada saat dia dimasukkan ke dalam penggorengan saat itu? Luar biasa tuh. Kalau kita mengacu kepada ayat-ayat sebelumnya, maka kita melihat bahwa kenapa Rasul Yohanes tidak mati? Karena Tuhan masih punya rencana yang luar biasa buat Rasul Yohanes, ya. Tuhan masih punya rencana yang dahsyat terhadap Rasul Yohanes. Sebab kalau pada saat itu dia mati, ya, maka apa yang pernah disampaikan Yesus kepadanya itu tidak digenapi.
Tetapi kita melihat bahwa apa yang sudah pernah Yesus katakan terhadap pribadi Rasul Yohanes itu pasti digenapi. Dan faktanya adalah Rasul Yohanes tidak mati, sehingga dikatakan bahwa Rasul Yohanes pada akhirnya dia masih hidup dan dia dibuang ke pulau Patmos. Nah, di pulau Patmoslah Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Di pulau Patmoslah Rasul Yohanes mendapatkan nubuatan mengenai Yesus Kristus yang akan datang. Jadi sebagaimana yang Yesus katakan kepada Yohanes bahwa dia tidak akan mati sebelum aku datang. Rasul Yohanes tidak akan mati sebelum Yesus datang melalui nubuatan, melalui penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dan sejarah akhirnya mengatakan bahwa Rasul Yohanes mati di usia tua pada saat dia selesai mendapat penglihatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Nah, saudara, ini luar biasa. Rasul Yohanes harus menulis apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan itu harus dia sampaikan. Nah, kemudian kita melihat bahwa di dalam 2 Yohanes dan 3 Yohanes ya, Alkitab mencatat bahwa Rasul Yohanes ini dipanggil atau biasa dipanggil sebagai penatua, karena memang dia termasuk orang tua pada zaman itu. Karena semua rasul-rasul kan sudah mati, semua rasul sudah meninggal karena mereka mati martir. Nah, Yohanes dipanggil sebagai penatua atau orang yang dituakan pada saat itu, pada zaman itu. Nah, kita melihat kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kitab yang dimakan? Di mulut terasa manis, di perut terasa pahit. Maka kita akan menemukan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yang sudah kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-10. Wahyu pasal 10 itu ada di dalam ayat-ayat yang terakhir ya. Kita melihat bahwa dalam ayat yang ke-11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa. Saudara, apa yang dimaksud dengan di perutnya terasa pahit? Kalau kita melihat kembali dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi mengenai Rasul Yohanes ya, mengenai Rasul Yohanes, maka kalau kita memperhatikan, Rasul Yohanes adalah salah satu dari 11 murid ya, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang mendapatkan kesempatan ya, yang mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa pada saat itu, di mana Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum aku datang, sebelum Tuhan datang. Yohanes ini diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk hidup ya, untuk hidup sampai usia tua, di mana dia mendapatkan penglihatan. Artinya begini, Yohanes itu secara manusia dia akan berkata bahwa puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk melihat apa yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang, dan aku bersyukur bahwa aku bisa melihat apa yang akan terjadi ketika Yesus datang dan Yesus datang. Artinya begini,
Yohanes adalah salah satu rasul, ya, salah satu murid dari Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk melihat mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Secara manusiawi itu adalah sesuatu yang indah, ya. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa karena ini adalah merupakan kesempatan yang langka, ya, kesempatan yang tidak semua orang mendapatkannya. Ini merupakan sesuatu yang manis, ya. Ini merupakan sesuatu yang manis bagaikan madu. Wow, dahsyat, puji Tuhan. Sesuatu yang langka yang diberikan, yang dipercayakan Tuhan kepada Rasul Yohanes itu bagaikan madu, ya, bagaikan madu yang masuk ke dalam mulut Rasul Yohanes. Tetapi apa yang dimaksud dengan ketika itu sudah masuk, ketika madu itu sudah masuk, itu ketika sampai di perut itu terasa pahit. Nah, ayat yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-11 itu menjawab apa yang dimaksud dengan di perut terasa pahit. Sekali lagi saya membacakannya. Maka ia berkata kepadaku, Yesus berkata kepada Rasul Yohanes, engkau harus bernubuat lagi kepada semua bangsa. Engkau harus bernubuat lagi kepada semua suku bangsa, bahasa, kepada raja-raja. Saudara, bagi Rasul Yohanes, ya, bagi Rasul Yohanes mendapatkan kesempatan untuk melihat tentang kedatangan Tuhan Yesus itu merupakan sebuah seperti madu yang dia minum. Tetapi Rasul Yohanes juga akan merasakan kepahitan. Di sisi lain merasa kepahitan. Karena apa? Karena apa yang dia terima langsung dari Yesus Kristus dikatakan itu engkau harus menubuatkan. Engkau harus mengatakannya kepada bangsa-bangsa. Engkau harus mengatakannya kepada semua orang. Saudara, ini adalah suatu berita yang harus disampaikan. Jadi berita mengenai akhir zaman itu harus disampaikan. Itu adalah perintah Yesus kepada Rasul Yohanes. Dan inilah yang dimaksud bagi Yohanes, ya. Bagi Yohanes ini merupakan suatu makanan ketika masuk ke dalam perut terasa pahit. Artinya begini, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus, berita tentang kedatangan Tuhan Yesus tidak gampang untuk diberitakan. Sebab orang tidak akan mudah menerima. Orang tidak akan mudah dengan segampang itu terima. Apalagi pada akhir zaman ini. Orang-orang sudah bilang dari dulu saya sudah mendengar tentang Tuhan mau datang tapi tidak datang-datang. Dari dulu sejak masa kecilku sudah mendengar tentang Tuhan Yesus mau datang tetapi tidak datang-datang. Nah, inilah jadi di akhir zaman pun, ya, di akhir zaman pun akan terjadi hal ini. Kalau zaman dulu saja Rasul Yohanes sudah berkata bahwa akan sulit untuk diterima oleh masyarakat, akan sulit diterima oleh orang-orang pada zaman itu. Sebab apa? Orang akan mengatakan bahwa Yohanes, engkau gila. Engkau dari mana engkau mendapatkan penglihatan itu?
Dari mana engkau menemukan itu? Ini adalah sesuatu hal yang sulit diterima oleh akal. Nah, sehingga kita melihat bahwa di akhir zaman pun orang-orang akan ya, di sisi lain bahwa ada orang-orang yang antusias untuk menerima firman mengenai kedatangan Tuhan Yesus, tetapi sebagian besar orang itu tidak antusias. Artinya mereka akan bermasa bodoh. Mereka akan berkata, berita akhir zaman kan berita yang menakutkan. Untuk apa didengar? Ya, untuk apa kita perhatikan? Sebab beritanya sangat menakutkan. Saudara, berita mengenai akhir zaman itu bukanlah berita yang sangat menakutkan. Berita tentang akhir zaman itu merupakan berita yang luar biasa bagi umat Tuhan yang antusias. Tetapi bagi umat Tuhan yang tidak antusias mengenai akhir zaman, itu merupakan sesuatu yang pahit ketika mereka menerimanya. Ketika mereka menerimanya, artinya mereka akan berkata, wah, nggak enak mendengar berita tentang akhir zaman. Saudara, sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab berarti itu sesuatu yang harus kita dengar. Termasuk berita tentang akhir zaman yang dicatat di dalam kitab Wahyu. Nah, inilah yang bagi Rasul Yohanes sangat sulit. Sehingga kalau kita melihat bahwa ada sejarah-sejarah yang mengatakan mengenai Rasul Yohanes ini, ya, sejarah mengatakan bahwa dia dianggap seperti orang gila. Ya, dia dianggap seperti orang gila. Sebab apa, saudara? Memberitakan tentang akhir zaman itu tidak mudah. Itu tidaklah tidak gampang. Ada orang yang menerima, tetapi ada orang mungkin yang akan berkata, dan akan memandang sebelah mata. Wah, berita apa lagi tuh? Wah, berita apa lagi tuh? Bagi Yohanes itu merupakan berat, bagaikan madu yang masuk ke perut terasa pahit. Saudara, di akhir zaman akan ada dua model manusia. Ada dua model orang. Yang pertama, mereka antusias dengar tentang akhir zaman. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak antusias, masa bodoh terhadap akhir zaman. Itulah sebabnya sebelumnya kita sudah melihat contoh. Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ya. Yang 5 mereka bijaksana, mereka antusias terhadap kedatangan Tuhan Yesus. Mereka antusias tentang Tuhan mau datang karena Tuhan sudah janji kepada mereka. Itulah sebab mereka menunggu. Ya, mereka menunggu walaupun mungkin menunggu itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Ya, sesuatu yang melelahkan. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang antusias menunggu Tuhan datang, maka Alkitab mencatat mereka disebut orang-orang yang berbahagia. Mereka semeja dengan Tuhan Yesus. Mereka berpesta dengan Tuhan Yesus. Dan peristiwa sebaliknya bagi orang-orang yang tidak antusias terhadap Tuhan mau datang ke dalam dunia, maka digambarkan seperti orang yang bodoh, ya, wanita yang bodoh. Ya, mereka dikatakan bahwa mereka ketika mengetuk-ngetuk pintu, ya, mereka mengetuk-ngetuk pintu, Tuhan, Tuhan. Tapi Yesus berkata apa? Aku tidak mengenal kalian. Nah, saudara, di akhir zaman ini jadilah orang-orang yang antusias terhadap berita akhir zaman. Berita akhir zaman itu adalah berita yang akan menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus. Berita akhir zaman bukanlah suatu berita yang akan menyebabkan engkau ketakutan. Berita akhir zaman adalah suatu ketakutan bagi orang-orang di luar Yesus.
Berita akhir zaman adalah merupakan suatu berita yang menakutkan bagi yang bukan umat pilihan Allah. Tetapi bagi umat pilihan Allah, berita akhir zaman adalah satu berita sukacita, suatu berita kemenangan, suatu berita yang luar biasa, karena mereka sedang menyambut Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Jadi jangan kita melihat peristiwa yang terjadi secara nyata nanti suatu peristiwa yang menakutkan. Tidak. Sebab peristiwa yang ada di muka bumi ini itu harus terjadi, ya. Itu sesuatu yang harus terjadi di akhir zaman. Itulah sebabnya bagi umat-umat pilihan Allah, tetaplah kita antusias dengarkan firman mengenai akhir zaman, sehingga kita menjadi orang-orang yang siap pada saat ketika kejadian demi kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Kita sudah siap. Kita tidak akan takut, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan merasa gentar, tetapi kita akan semakin merasakan bahwa oh iya, ini adalah tanda-tanda yang semakin mendekat bahwa Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Jadilah umat-umat pilihan Tuhan yang antusias di akhir zaman mengenai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, sehingga kita akan mampu untuk bersaing di akhir zaman dengan situasi-situasi kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi kita akan tetap berkata, saya akan tetap setia terhadap Yesus Kristus apapun yang akan terjadi di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam damai untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.